Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan Bang Denis, Bang Berlin, Dan Kak Bella. Nah, sebelum kita memulai ibadah, apa dulu kita persiapkan adik-adik? Apa ya? Alkitab. buku ND sekolah minggu Kak. Iya, persiapkan buku ND dan Alkitabnya ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, bangkit berdiri dulu ya adik. Bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Lagu pertama kita, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan pelihara kau, saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan pelihara kau, saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagu dua kita dan terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagu ketiga kita, Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari kerja di padang. Oh Yesusku. Lagu kita yang keempat, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku adanya jaga juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar baru duduk. Nah, sebelum kita mulai ibadah,
Persiapkan hati dan pikiran. Tutup matanya ya adik-adik. Terima kasih ya Bapak atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Ya Bapak, dengarlah doa anak-Mu ini Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 92, Pasu-pasu Hami oh Tuhan. Ayat hafalan kita tertulis dalam Mazmur 22 ayat 26. Mazmur 22 ayat 26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang rendah hati akan makan dan dan kenyang. kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya adik-adik, tertulis dalam Mazmur 22 ayat 26. Mazmur 22 ayat 26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97. Holandi Dadakna. Ya, selamat bertemu adik-adik kami yang kami kasihi di sini. Mungkin Amang menjadi orang baru bagi adik-adik kami di sini. Tapi pada minggu kali ini Amang begitu bersukacita boleh bertemu dengan adik-adik kami yang kami sayangi di sini. Saya adalah pendeta resort yang baru yang boleh Tuhan izinkan untuk memimpin gereja kita kepada hari-hari yang akan datang. Saya adalah pendeta Robert Silaban, istri saya adalah pendeta Juwita Pasaribu, dan Tuhan telah mengaruniakan 2 anak bagi Amang Pendeta. Selamat bertemu adik-adik kami yang kami kasihi di sini. Mudah-mudahan firman Tuhan yang boleh Amang sampaikan bisa menjadi sukacita bagi kalian semua. Sebelum Amang Pendeta berkhotbah, kita berdoa dulu. Silahkan lipat tangan
tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami yang kami kasihi dimanapun saudara berada, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Matius pasal 26, silahkan buka Alkitabnya masing-masing. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Sudah dibuka adik-adik kami di sini. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Amang pendeta bacakannya. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Adik-adik kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, tentunya semua kita pernah bersedih. Tentunya kita semua pernah murung dalam kehidupan kita masing-masing. Berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing yang menjadi penyebab. Apakah yang menyebabkan sehingga kita menjadi murung? Apakah yang menyebabkan sehingga kita bersedih? Adik-adik kami yang kami kasihi di sini, dalam nats khotbah yang sudah Amang bacakan pada pagi hari ini untuk adik-adik kami yang kami kasihi di sini, Yesus Tuhan kita
sedang bersedih. Mengapa ia bersedih? Karena Yesus telah mengetahui ia hendak ditangkap. Karena Yesus telah mengetahui dia akan menerima siksaan. Dia akan menerima caci maki dari orang-orang yang tidak mengingini keberadaan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik kami yang kami kasihi, Yesus kita itu manusia loh. Dan ini menjadi pertanda akan keberadaan kemanusiaan Yesus. Dia bisa bersedih. Dia bisa menangis. Dia bisa gentar. Dia bisa khawatir. Ketika situasi yang seperti inilah hadir pada dirinya, keberadaan kemanusiaannya berbicara. Itu sebabnya dalam firman yang telah Amang bacakan tadi itu, coba perhatikan pelan-pelan. Ada dua kalimat yang sama yang Yesus sampaikan kepada Bapaknya. Dan ini adalah bukti kemanusiaannya. Kita lihat adik-adik kami di sini, perhatikan Alkitabnya ayat 39. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kemudian boleh kita lihat ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Apa maksudnya kalimat yang disampaikan oleh Yesus di sini kepada Bapaknya? Ada sebuah misi besar, ada sebuah tugas besar, ada sebuah tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada anaknya, kepada Yesus. Apa itu? Adik-adik kami yang kami kasihi di sini, Amang Pendeta percaya bahwa kita semua adalah baik. Dan orang tua kita sendiri menginginkan kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Tapi coba kita jujur kepada diri kita masing-masing. Apakah kita semua baik? Apakah kita memang bisa untuk baik? Tidak. Kita selalu melakukan pelanggaran. Tetapi karena Bapak kita mengasihi kita, ayah kita mengasihi kita, mama kita mengasihi kita, kakak kita mengasihi kita, teman-teman kita mengasihi kita, lalu pengampunan senantiasa berjalan di dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita tidak bisa menjadi baik, siapa yang menciptakan kita menjadi baik? Siapa yang senantiasa mengampuni kita jauh melebihi ayah dan ibu kita yang senantiasa mengampuni kita? Walaupun kita cengeng tiap hari, walaupun kita merajuk tiap hari, ayah kita selalu mengampuni kita. Ayah kita selalu memenuhi kebutuhan kita. Dan terkadang ayah dan ibu kita lupa akan pelanggaran kita. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kita harus benar-benar menjadi baik. Tetapi oleh siapa? Oleh Kristus yang menjadikan kita menjadi anak-anak yang baik. Untuk itu adik-adik kami di sini percaya kepada Kristus supaya kita jadi baik. Itu yang perlu dulu. Katakan kepada mama, katakan kepada bapak, katakan kepada orang lain,
Saya itu percaya kepada Kristus supaya saya menjadi anak yang baik. Dan saya boleh berharap nantinya saya bisa menjadi penghuni sorga yang disediakan Tuhan bagi kita. Adik-adik kami di sini, Amang percaya semua kita ingin masuk sorga. Tetapi tanpa Kristus, tanpa Yesus yang menciptakan kita menjadi anak-anak yang baik, sorga itu akan menjadi suatu mimpi bagi kita. Adik-adik kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, inilah misi yang besar itu. Inilah pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Dia harus hadir di tengah-tengah dunia ini, menebus umat manusia, menciptakan manusia supaya menjadi baik. Tetapi dia harus menjalani penderitaan. Sebenarnya penderitaan itu oleh pelanggaran kita, oleh ketidakbaikan kita, oleh dosa kita, oleh ketidakpatuhan kita. Dia harus mengalami segala sesuatu akibat dosa manusia supaya keselamatan itu sempurna. Dia harus melalui kematian. Bukan hanya kematian, adik-adik kami di sini, dia harus juga melalui penyalipan. Dan dia juga harus melalui kematian di kayu salib. Lalu dia akan bangkit oleh kuasa Allah dari kematian itu sendiri. Bagi Yesus, adik-adik kami, itu cukup berat. Dari segi kemanusiaannya dia khawatir bagaimana dia bisa memenangkan perkara besar ini, tugas yang besar ini yang telah Tuhan berikan kepada dia, dan itu harus selesai. Adik-adik kami yang kami kasihi, di dalam nats ini Yesus hendak ditangkap. Dia akan mengalami siksaan besar oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, yang tidak mengingini keselamatan itu, yang tidak mengingini kebaikan, yang tidak mengingini Kristus. Dia tahu itu, dan sepertinya dia tidak mampu. Itulah makanya Yesus dalam nats ini mengatakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dia khawatir, dia sedih, bahkan dia hendak menangis akan besarnya penderitaan manusia akibat dosa dan pelanggaran. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia menjadi Allah yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya adik-adik kami yang kami kasihi di sini, dia mengatakan kepada muridnya dan juga kepada Petrus. Kita tahu Yesus itu sangat dekat dengan Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, diamlah sejenak di sini, aku hendak berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia begitu lemah. Karena dia khawatir. Karena rasa-rasanya adik-adik kami di sini, dia tidak kuat memenangkan perkara besar ini yang akan dia lalui. Dia berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Dia berdoa agar segala sesuatu yang terjadi pada dirinya bukan karena kehendak dia, tapi biarlah kehendak Tuhan. Tetapi anehnya adik-adik kami di sini, ketika Yesus berdoa dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, diamlah sejenak di sini, murid-muridnya tertidur. Coba bayangkan, ketika salah satu dari adik-adik kami atau kalian yang hadir di sini
sedang mengalami apa yang sedang dialami Yesus pada nats ini. Dia hendak diperhadapkan dengan masalah besar, kematian yang akan dia hadapi sudah diambang pintu. Lalu dia berdoa ke suatu tempat, tapi teman-temanmu tertidur, teman-temanmu terlelap. Ini sepertinya menjadi bukti murid-murid Yesus tidak memahami apa yang sedang terjadi kepada gurunya. Keprihatinan yang hendak terjadi kepada keberadaan Yesus justru hanya keprihatinan yang ada pada Yesus saja. Selanjutnya keprihatinan itu tidak hidup di dalam keberadaan para murid. Inilah yang membuat mereka tertidur. Memang adik-adik kami yang kami kasihi di sini, tidur itu perlu. Tapi coba bayangkan kalau setiap hari kita tidur, makan tidur, makan tidur. Lalu badan kita sebesar apa? Mungkin akan sebesar kingkong. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi menurut adik-adik kami di sini, coba bayangkan. Andaikan kalian ada di dalam situasi yang terjadi di nats ini, maukah kalian tertidur? Saya kira tidak. Saya percaya adik-adik kami di sini adalah adik-adik yang tahu kapan bekerja, kapan berdoa, kapan beribadah, kapan memberikan persembahan, kapan kerja di rumah, kapan kerja di sekolah. Yesus marah. Makanya dalam nats ini Yesus mengatakan, tidak bisakah kalian hanya 1 jam bersama-sama dengan saya? Tidak bisakah kalian sesaat berjaga-jaga dengan saya? Sebab itu berjaga-jagalah. Ya. Jadi orang yang selalu tidur, adik-adik kami di sini, dia itu akan menjadi pribadi yang tidak berjaga-jaga. Orang yang tidak tahu apa bahaya yang ada di kiri kanan, kita asal menyeberang saja, kita tidak melihat lampu merah, kita tidak melihat ke kiri ada motor, ada mobil yang lewat, oh kita bisa celaka dong. Jadi jangan tertidur. Apalagi di masa corona ini, ibadah kita jadinya berlangsung seperti ini. Jangan justru jadi tertidur dong. Semua anak-anak harus jadi pribadi yang aktif berdoa, supaya kita bisa bertemu secara langsung, tidak seperti ini. Jadi kami mohon juga adik-adik kami di sini, jangan tertidur. Kita sekarang dalam suasana bahaya. Sewaktu-waktu kita bisa flu, batuk-batuk, tetapi sebenarnya corona sudah mengancam kita. Ini perlu. Mari kita doakan orang tua kita doakan para hamba-hamba Tuhan di gereja kita doakan juga kakak-kakak kita, abang-abang kita, guru sekolah minggu yang setiap saat setia untuk mendampingi kita, terutama di masa corona ini. Ini perlu. Yesus sepertinya sedih. Masa saya sudah hendak ditangkap? Masa saya sudah hendak masuk kepada suasana yang sangat menyeramkan, menyedihkan? Justru Petrus bersama teman-temannya ngorok, tertidur, pulas. Lalu ketika Yesus kembali dari tempat dia berdoa, dia lihat para murid-muridnya tertidur. Adik-adik kami di sini, berjaga-jagalah. Senantiasa berjaga-jagalah. Mulai sejak sekarang berjaga-jagalah, atur diri masing-masing, pakai waktu dengan baik, kemudian latih dirimu supaya hidupmu lebih baik, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Jangan karena ditinggalkan ayah dan ibu sebentar pergi ke pajak, tidur. Tidak menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Jangan seperti Petrus dalam nats ini.
Ketika Yesus pergi sebentar, dia tertidur. Ini adalah merupakan mental budak. Jadi mental anak-anak yang baik, jangan hanya karena melihat jas bapaknya tergantung di rumah, dia pikir ayahnya di rumah, lalu dia bekerja. Jadi orang yang hanya takut sama jas aja itu, takut sama benda mati. Jangan hanya karena Yesus selalu bersama-sama dengan mereka, lalu mereka selalu siap siaga. Tapi ketika Yesus hanya berdoa sejenak, para murid sudah tertidur lelap. Oke, adik-adik kami yang kami kasihi di sini, kami percaya melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita semua yang ada di rumah angkat tangan masing-masing. Saya akan menjadi anak-anak yang senantiasa siap siaga dan tidak akan menjadi anak-anak yang tertidur. Saya tidak suka terlalu gemuk dalam hidup saya. Yang terakhir, sama seperti Yesus dalam nats ini, walaupun dia Tuhan, dia juga manusia 100%, maka dia bisa menderita. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menebus kita, tapi dia juga Allah 100%. Makanya dia menyatakan, kehendakmulah Bapa yang jadi. Artinya di situ adik-adik kami di sini, jadilah pribadi yang mengerti akan situasi. Jangan hanya menuntut loh sama orang tua. Apalagi zaman sekarang ini, keluar sepeda baru, mau beli sepeda baru. Keluar handphone baru, mau beli handphone baru. Iya. Kehendak Yesus maunya ini tidak terjadi pada dirinya. Tapi dia mengatakan kehendakmulah yang jadi. Andaikan cawan ini, andaikan penderitaan ini, andaikan siksaan ini, andaikan tanggung jawab ini, tidak saya yang menjalankan Bapa, kasihlah sama orang lain. Tapi dia di akhir kalimat mengatakan, tetapi kehendakmulah yang jadi. Kita bisa meminta adik-adik kami kepada orang tua apa yang kita inginkan. Tapi di akhir permintaan kita harus mengatakan kepada orang tua kita, kehendak Tuhanlah yang jadi. Ingat adik-adik kami di sini, jangan hanya meminta apa yang kamu inginkan, tapi mintalah apa yang kamu butuhkan. Sekali lagi, ini menjadi kesimpulan khotbah ini loh, dari Amang Pendeta Resort kita yang baru. Jangan meminta apa yang kamu inginkan, tapi mintalah apa yang kamu butuhkan. Siapa berani di sini mengatakan kepada papa mamanya setelah mendengar khotbah ini, Pak, tadi saya dengar khotbah Mang Pendeta Resort kita yang baru, orangnya ganteng loh. Apa dikatakannya? Jangan meminta apa yang diinginkan, tetapi mintalah apa yang dibutuhkan. Jadi Yesus seperti itu. Dan Yesus tidak main-main dengan permintaannya kepada Bapaknya. Dia tetap mengakui yang menjadi keputusan akan segala permintaan siapa? Bukan kamu. Yang menentukan keputusan atas permintaan itu siapa? Yang memutuskan adalah Bapa. Yang memutuskan adalah siapa? Allah. Tetapi jadilah kehendakmu. Adik-adik kami di sini, marilah kita terima Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita. Dan marilah kita mengandalkan Kristus itu dalam kehidupan kita, karena tanpa Kristus, walaupun kita berjaga-jaga, kita tidak akan pribadi yang kuat. Ya, semua anak-anak harus mengatakan, aku akan berjaga-jaga, tapi bersama dengan Kristus. Aku akan berjaga-jaga, tapi bersama dengan anugerah. Aku akan berjaga-jaga bersama dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan saya. Saya adalah anak yang baik, yang telah dibaikkan oleh keberadaan Kristus. Amin. Adik-adik kami di sini, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, diam dengan baik, dan sebentar lagi kita akan tutup ibadah kita kali ini. Minggu depan
Semoga kita bertemu kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Yesus Kristus anak-Mu yang telah hadir di tengah-tengah dunia dan akan memenangkan perkara besar akibat dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan Allah Bapa kami begitu besar pengorbanan, perjuangan yang Tuhan berikan melalui Kristus Yesus. Sehingga dia harus menghadapi siksaan, bahkan menghadapi kematian penyaliban di kayu salib. Tetapi juga harus Engkau bangkitkan dari kematian itu, supaya kami menjadi pribadi yang bangkit dari ketertiduran, bangkit dari pelanggaran, bangkit dari keakuan, bangkit dari kemauan kami yang terkadang menjadi malapetaka bagi diri kami masing-masing. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang senantiasa terjaga di dalam Kristus. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa berdoa ketika masalah terjadi di tengah-tengah rumah kami. Ketika kesedihan terjadi di tengah-tengah rumah kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa mau mendoakan ayah kami, ibu kami, adik dan kakak kami masing-masing. Dan ajarlah kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang menginginkan apa yang kami butuhkan, bukan hanya mewujudkan apa yang kami inginkan. Dan biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tua kami, supaya mereka juga Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah membekali kami pada minggu ini. Biarlah Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kami yang kami kasihi, yang berada di rumah pada pagi hari ini, Amang Pendeta boleh bersama-sama dengan abang kakakmu di sini memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan tutup. Kita akan bernyanyi dari judul lagu Saleleng Ho di Tanoon. Kalau boleh kita bangkit semua yang ada di rumah. Saleleng Ho di Tanoon, Atingor Maroha, Ingot-ingot Tanoon, Nidong Ninebatan. Adik-adik kami yang kami kasihi, supaya kita tutup ibadah kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Ingat ya adik-adik, ingat 3M. Cuci tangan.